ini berlangsung, nanti moderator akan memberikan kata kunci di waktu yang acak. Nah, kata kunci tersebut nanti bisa digunakan oleh peserta ketika akan mencetak sertifikat. Untuk sesi tanya jawab, para peserta dapat menuliskan pertanyaan kepada kedua narasumber dengan menyebutkan identitas, yaitu nama dan instansi. Peserta yang mengikuti seminar melalui Google Meet dapat menuliskan pertanyaan pada chat Google Meet, sementara untuk peserta yang mengikuti seminar pada channel YouTube dapat menuliskan di live chat YouTube. Nah, nanti peserta yang menggunakan media Google Meet akan dipilih oleh moderator secara acak, dapat menanyakan langsung secara lisan kepada kedua narasumber. Baik Bapak Ibu, agar seminar kali ini bisa berjalan dengan lancar, mohon kiranya para peserta yang mengikuti melalui media Google Meet dapat mematikan setting mikrofonnya, ya, agar nanti ketika pemaparan kita dapat dengar dengan jelas. Kemudian yang menyalakan video silakan, boleh, dinonaktifkan juga boleh. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Made apakah sudah siap? Siap, Mbak Yani. Siap, oke. Baik, Pak Made, beliau adalah narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Imade Sumertajaya. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Statistika IPB. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Pak Made pada seminar online kali ini yaitu peningkatan kinerja ARIMA dengan covariat ARIMA X pada model peramalan penerimaan pajak. Baik Pak Made, kami persilakan sekitar lebih kurang 20 menit Pak Made. Silakan Pak Made. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menunggu. Terima kasih yang baru hadir join pada seminar online ini. Sesi pertama akan kita mulai oleh Pak Made. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih Bu Yani. Mudah-mudahan suara saya bisa ketangkap dengan baik. Jelas Pak, di sini jelas Pak. Mudah-mudahan yang lain juga bisa. Baik, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena ini jatahnya cuma 20 menit, ya, saya akan mencoba sharing terkait dengan topik peningkatan kinerja ARIMA dengan memanfaatkan informasi dari covariate. Nah, ini studi kasusnya saya coba terapkan dalam peramalan penerimaan pajak. Nah, yang perlu kita sadari bahwa peramalan itu sangat penting dalam perencanaan. Nah, tentunya permasalahan peramalan ini sangat dibutuhkan baik di ekonomi, bisnis, keuangan, pemerintahan, maupun jasa. Nah, kenapa demikian gitu ya? Mungkin kita menyadari bahwa tingkat ketidakpastian di masa depan itu sangatlah tinggi. Nah, tentunya banyak faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpastian ini. Kemudian kita juga sadar bahwa berbagai kondisi yang akan kita hadapi di masa depan itu tingkat volatilitasnya sangat tinggi juga. Nah, sehingga perencanaan yang direncanakan itu tentunya akan memiliki dampak yang sangat tinggi juga. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu atau banyak informasi terkait dengan data masa lalu. Nah, kemudian kita butuh juga satu konsep atau model peramalan yang tentunya diharapkan dapat meramalkan kondisi ke depan itu dengan baik. Nah, tentunya di ujung yang kita inginkan adalah perencanaan yang mampu meminimumkan risiko dari ketidakpastian masa depan. Nah, kemudian dari sisi perkembangan metode, khususnya metode peramalan, nah di sini saya mungkin mencoba menggambarkan definisi yang sudah dituliskan oleh Eiser tahun 2005. Nah, di sini menyatakan
bahwa peramalan itu merupakan seni dan ilmu untuk memprediksikan kejadian di masa depan. Nah, tentunya untuk bisa membangun model peramalan dengan baik, kita membutuhkan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang. Nah, ini tentunya dalam bentuk model matematis dan bisa juga bentuk-bentuk prediksi yang sifatnya intuisi. Atau bisa juga kita dikatakan mengkombinasikan model yang berbasis data dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif dari seorang manajer, pimpinan, atau orang-orang yang berkompeten di lembaga yang dipimpinnya. Nah, kemudian dari sisi metode, peramalan itu bisa didekati dari dua pendekatan. Ada yang kualitatif, kemudian ada juga yang kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif ini tentunya sangat subjektif. Nah, subjektivitasnya itu menjadi valid, itu biasanya karena pendidikannya mumpuni, kemudian dia punya pengalaman pada bidang yang bersangkutan, tetapi memang di sini itu ada pengaruh emosional. Kemudian keterlibatan emosi juga sangat tinggi. Nah, beberapa teknik yang digunakan dalam metode kualitatif ini, yang pertama survei. Nah, survei juga itu termasuk pendekatan kualitatif. DLP, jajak pendapat, keputusan manajemen, dan lain-lain. Nah, tentunya menjadi pertanyaan kemudian, kenapa teknik survei itu kan kuantitatif? Nah, di situ ada catatannya yang diberikan di situ bahwa kalau teknik survei, seorang responden itu akan sangat tergantung dari perasaannya, emosinya, pendidikannya, dan pengalamannya dalam memberikan respon. Nah, walaupun dalam analisisnya itu memanfaatkan pendekatan-pendekatan analisis statistik. Nah, kemudian peramalan dari sisi metode kuantitatif. Nah, di sini dikatakan ini adalah pendekatan yang bersifat objektif. Karena model peramalan yang kita bangun itu berdasarkan fakta. Nah, berupa data-data masa lalu. Ya, berarti kalau data tentunya merupakan hasil pengukuran dari objek kajian kita. Nah, di dunia peramalan khususnya untuk kuantitatif ini telah banyak berkembang metode yang bermacam-macam. Mulai dari konsep yang paling sederhana. Mulai dari smoothing, kemudian masuk ke konsep-konsep tren. Nah, tentunya yang tren ini pun dibedakan macam-macam. Nah, biasanya orang melihat objek yang diramalkan itu banyak atau tunggal. Yang banyak ini ada juga dipilah ada beberapa objek atau banyak objek. Nah, untuk yang objek tunggal berarti satu objek diamati secara series dari periode 1 sampai periode T tertentu. Ya. Nah, kemudian kita ingin bangun peramalannya. Nah, konsep yang berkembang di situ ada yang pendekatan-pendekatan regresi polinomial. Ada menggunakan pendekatan linear, kuadratik, kubik, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga konsep modeling yang melibatkan harimau. Nah, untuk yang respon banyak, ada juga berkembang konsep VAR, PECM, dan lain-lain. Nah, kemudian yang menjadi sorotan saya di sini, itu adalah yang ada penambahan covariate. Nah, kenapa ini yang menjadi fokus kajian ya? Karena ada covariate-nya. Berarti kalau covariate, ada perubahan-perubahan kondisi yang terjadi, yang kita hadapi pada masa yang akan datang, harapannya itu mampu ditangkap oleh model kita dengan baik. Nah, kemudian untuk yang beberapa objek, nah memang yang paling populer mungkin regresi panel yang dipakai. Tapi kalau banyak objek yang ingin kita bangun model forecastingnya, nah di time series juga berkembang satu konsep apa yang disebut sebagai clustering time series.
Berarti objeknya kita coba clustering berdasarkan kemiripan. Nah, ukuran kemiripan ini pun di konsep clustering time series ini ada banyak sekali. Nah, ini sekarang yang sedang diteliti juga oleh anak-anak bimbing saya. Nah, kemudian ini secara perbandingan sederhana berdasarkan analisa atau pemahaman dari konsep yang ada, ARIMA dengan ARIMA X. Nah, kalau ARIMA dan ARIMA X ini tentunya kedua model ini itu mampu mengakomodir perilaku data masa lalu dengan baik. Entah itu pola konstannya, entah trennya, entah musimannya, entah siklusnya. Nah, tetapi ada catatan di situ bahwa model ini akan sulit dilakukan kalau polanya irregular. Berarti polanya tidak beraturan. Nah, ARIMA X juga memiliki kemampuan yang sama. Nah, kemudian model ARIMA ini tidak peka terhadap perubahan kondisi. Nah, karena memang kondisi yang diharapkan atau diasumsikan di dalam pemodelan ARIMA ini bahwa kondisi masa lalu itu kondisinya sama dengan kondisi yang akan datang. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang di luar kondisi masa lalu, maka itu tidak akan tertangkap dengan baik di dalam model ARIMA. Nah, tentunya ini kebalikannya dengan ARIMA X. Berarti ARIMA X ini harapannya dapat menangkap perubahan kondisi yang terjadi di luar kondisi-kondisi masa lalu. Nah, harapannya itu bisa ditangkap melalui covariate yang dilibatkan di dalam pemodelan ARIMA X. Nah, jadi yang menjadi kunci di sini itu adalah pemilihan X-nya. Kalau pemilihan X-nya tepat, berarti ada gejolak-gejolak masa lalu yang diperkirakan entah dari sisi mananya. Mungkin dimensinya begitu banyak, tetapi kita harus bisa menetapkan mana yang covariate yang memiliki volatilitas yang paling tinggi. Dan tentunya memiliki hubungan yang kuat dengan respon yang ingin kita forecast atau ramalkan. Nah, kemudian dari sisi pendugaan. Nah, ARIMA ini menggunakan konsep pendugaan satu tahap. Nah, entah itu menggunakan konsep Yule Walker, entah itu menggunakan generalized least square, entah itu menggunakan weighted least square, entah itu maksimum likelihood, itu tentunya semuanya sangat tergantung dari kondisi. Nah, kemudian kalau yang ARIMA X, nah ternyata di dalam konsep-konsep yang berkembang di dalam ARIMA X, memang sebenarnya yang diharapkan itu bisa dilakukan dalam satu tahap. Berarti ada simultan estimation antara parameter ARIMA dengan parameter covariate-nya. Nah, tetapi kalau kita berpikir agak bebas dari aturan, sebenarnya bisa juga dilakukan secara dua tahap. Fitting dulu basis modelnya apa. Misalnya kalau kita berbicara dalam konteks ARIMA X, berarti kita basis modelnya adalah ARIMA, kemudian baru respon yang tidak dijelaskan oleh struktur ARIMA kemudian dijelaskan dengan covariate. Nah, populer mungkin istilahnya juga dengan disebutnya sebagai error correction model. Tetapi ada juga yang terbalik. Basis modelnya adalah model regresi yang menghubungkan Y dengan X. Nah, kemudian baru error di modeling dengan menggunakan struktur ARIMA. Nah, ini dalam konsep data science sebenarnya itu sah-sah saja gitu ya. Kita mencoba mengeksplor konsep pendugaan seperti apa. Dengan harapan tetap tujuan utamanya adalah mendapatkan model yang baik. Nah, kemudian untuk kasus kenapa saya memilih tentang penerimaan negara gitu. Nah, ini saya melihat dari pemerintah ini fungsinya apa sih gitu. Nah, saya mencoba menelusuri dari beberapa perpustakaan, ternyata pemerintah diklasifikasikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Kalau primer terkait dengan pelayanan, berarti
mulai dari jasa pelayanan publik, kemudian pelayanan sipil, kemudian fungsi sekundernya itu disebutnya merupakan fungsi pemberdayaan. Jadi pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk apa? Ya tentunya untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah tentunya untuk menjalankan fungsi ini, pemerintah membutuhkan sumber keuangan yang memadai. Nah salah satu sumber penerimaan negara untuk menjalankan fungsinya itu adalah pajak. Nah tentunya ada juga bukan pajak, ada juga yang sifatnya hibah. Nah tetapi secara umum, pajaklah yang paling dominan. Nah kemudian penerimaan negara ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah khususnya kalau yang internal mungkin pergerakan PDB kita seperti apa, inflasi, nilai tukar, ekspor impor. Nah tentunya ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bagaimana merangsang masyarakat sehingga penerimaan negara menjadi meningkat. Salah satu yang terakhir kemarin di kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah tax amnesty. Pak Made, mohon maaf, slide-nya tolong dipresentasikan kembali Pak. Tadi ada salah satu peserta yang presenting sehingga slide Pak Made sekarang. Apakah yang lain bisa melihat slide Pak Made? Tidak, Bu Yani. Oke, silakan Pak Made, lanjutkan Pak. Mohon peserta yang lain tidak melakukan present now gitu ya, sehingga tidak mengganggu presentasi oleh Pak Made. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah ini gambaran dari APBN kita. Ini yang tahun 2000 saya sajikan yang 2018 dan 2019. Nah di sini kelihatan benar gitu ya. Baik di 2018 maupun 2019 penerimaan dari sektor pajak itu mencapai sekitar 85%. Sedangkan non pajak hanya sekitar 14 sekian persen. Dari hibah itu kecil sekali. Nah jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa saya menjadi memilih materi ini gitu ya. Dan kebetulan saya juga bekerja sama dengan salah satu teman di LAN yang lagi mencermati juga tentang penerimaan pajak. Nah tentunya penerimaan ini itu akan sangat mungkin terganggu gitu ya. Itu dengan terjadinya kontraksi-kontraksi di beberapa dimensi, mulai dari nilai tukar rupiah, inflasi tadi saya sudah singgung, impor dan ekspor. Nah, kemudian permasalahan yang akan fokus coba dikaji di sini, ini tentunya harapannya berapa besar pengaruh dari volatilitas ini makroekonomi kita, mulai dari PDB, inflasi, sampai ekspor impor terhadap penerimaan negara. Kemudian harapannya model yang akan kami bangun itu bisa digunakan untuk sebagai acuan untuk memprediksikan penerimaan perpajakan pada masa yang akan datang. Nah kemudian tentunya dari ramalan yang kami akan dapatkan itu harapannya bisa menjadi masukan-masukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Nah, kemudian kerangka pikir ini saya tuangkan dari beberapa sumber gitu ya. Nah yang terakhir itu penelitinya adalah Pak Hanif. Nah kerangka pikirnya kurang lebih seperti ini. Ini gambarannya kalau melihat kerangka pikir seperti ini sebenarnya kajian yang paling tepat dipakai itu adalah fact analysis. Dan itu sudah kami lakukan tahun kemarin dengan Pak Hanif. Nah sekarang
fokusnya itu adalah konsentrasi di penerimaan pajak. Jadi hanya berbicara respon tunggal saja yang akan kami lakukan. Gitu. Nah tentunya kalau peluang kajiannya masih banyak gitu ya, bisa berbicara juga respon multivariat, nanti mungkin menggunakan VAR atau VAR-X gitu ya. Nah, tetapi untuk percobaan pertama yang akan kami lakukan itu hanya melihat bagaimana penerimaan pajak saja secara sendiri. Oke, ini beberapa variabel yang kami coba. Pak Made, mohon maaf, ini beberapa peserta slide-nya tidak muncul besar. Mungkin Bapak bisa stop sharing, kemudian share ulang. Boleh, Bapak? Oh gitu. Oke. Iya, terima kasih. Berarti saya stop dulu ya. Kalau sekarang, apakah bisa dilihat? Sudah Pak, silakan di slideshow lagi Pak. Akhir data. Pak Made, mohon maaf, bisa dipercepat ya Pak Made ya, waktu kita terbatas. Oke, ini data yang coba kami kompilasi dari beberapa sumber, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, dan seterusnya sampai ke penerimaan pajak. Nah ini fokusnya. Satuannya di sini untuk analisis kami menggunakan satuan triliun karena terlalu besar, beberapa software tidak bisa mengakomodir angka yang terlalu besar sehingga terpaksa dijadikan unitnya triliun. Tetapi dalam beberapa deskripsi akan disajikan dalam bentuk miliar. Oke, metodologi secara singkat gitu ya. Dalam kajian ini akan dicoba dilakukan dengan pendekatan ARIMA. Nah, mungkin sebagian besar gitu ya. Itu sudah mengenal model ARIMA, ini model ARIMA tanpa musiman, ada ARIMA dengan musiman. Kemudian tahapan analisis yang standar kami lakukan mulai dari persiapan data. Nah, di situ ngecek kelengkapan data, kemudian mencoba mengcleaning data-data yang bernilai ekstrim. Nah, kemudian masuk pada tahap pemodelan, mengecek pertama kestasioneran data. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan plot time series-nya, kemudian dilanjutkan dengan uji ADF. Nah, kemudian bisa juga dibantu dengan menggunakan ACF, PACF. Nah, tapi secara umum dinyatakan ACF dan PACF ini bisa juga digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi model yang kita dapatkan. Nah, kemudian baru masuk ke pendugaan parameter. Nah, terakhir biasanya untuk menjamin validitas dari hasil yang kita dapatkan, itu harus juga dilakukan dengan pemeriksaan asumsi sisaan dari model ARIMA. Nah, kemudian untuk ARIMA with covariate ini ada 3 versi yang utama berdasarkan model yang berkembang. Nah, tapi tadi saya singgung di depan, jangan terlalu kaku dengan model yang ada. Kita harus berani melakukan pemodelan series secara kreatif, inovatif, gitu, keluar dari norma-norma yang baku. Nah, itu tidak tentunya selama kaidahnya bisa dijelaskan, saya yakin akan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di sini secara umum untuk struktur model yang melibatkan pola diri dengan covariate itu ada 3 yang utama. Ada yang ARIMA dengan covariate, berarti basis modelnya adalah ARIMA, kemudian ditambahkan covariate. Nah, tapi ada juga model regresi with ARIMA error. Nah, ini biasanya basis modelnya adalah regresi, kemudian errornya diinikan dengan menggunakan model ARIMA. Nah, kemudian ada juga
model yang sudah lama berkembang gitu ya, dikembangkan oleh Box juga, itu transfer function. Nah, transfer function ini dua-duanya konteksnya adalah series. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan menghubungkan Y dengan X itu dengan mempertimbangkan apakah ada keterlambatan efek dari X terhadap Y. Nah, kemudian seberapa lama X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, baru kemudian diidentifikasi kembali tingkat autokorelasi, autoregresif dari Y-nya itu seberapa panjang. Nah, plus model untuk komponen error. Oke, mungkin dalam sesi ini karena singkat, saya hanya akan mencoba menampilkan satu variasi, satu jenis model A5 dengan covariate. Nah, ini softwarenya bisa menggunakan SAS. Nah, di sini juga cukup menggunakan prosedur A5. Jadi di prosedur A5 di SAS itu sudah bisa menganalisis secara komprehensif sebenarnya ketiga model ini sekaligus. Tetapi sekarang di R juga sudah banyak berkembang metode-metode atau package-package yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis A5X. Oke, ini gambaran data kita, data kami. Nah, di sini kelihatan bagaimana pergerakan inflasi, kemudian nilai tukar, ekspor impor, kemudian PDB. Nah, PDB yang disajikan di sini ada dua varian, ada PDB harga berlaku, ada PDB harga konstan. Nah, tentunya ya mudah-mudahan kalian paham yang dimaksudkan ini. Nah, kemudian kalau melihat ininya semuanya mengalami volatilitas. Secara umum volatilitasnya ada kecenderungan menaik. Nah, tapi memang kalau inflasi kelihatannya memang stabil, bergerak pada satu garis. Nah, ini penerimaan dari pajak dan ya khusus pajak ya, pajaknya dipilah untuk non migas dan migas. Nah, kemudian dari hasil hitungan komposisi penerimaan negara itu seperti ini, ada sekitar tadi saya menyampaikan di awal sekitar 82, ternyata dari hitungannya 85, dari hitungan sekitar 82%. Nah, kemudian hibah hanya 1%, non pajak mencapai 17%. Oke, untuk pemodelan A5, berarti kalau kita melihat data yang tadi, ini kalau kita gabungkan, kita hanya bicara yang total saja. Yang migas ini kan tidak terlalu besar, gitu ya, maka polanya tidak akan berubah dengan ini. Nah, polanya dia kelihatan ada tren dan menaik, volatilitas menaik. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa datanya ini cenderung tidak stasioner. Nah, cuman hati-hati juga, jangan terpelabu dengan ini menaiknya karena skalanya cukup besar, termasuk kecil ya. Nah, kalau dari uji ADF itu hasilnya ternyata dikatakan stasioner. Nah, cuman kalau melihat dari pola datanya kelihatannya tidak stasioner. Jadi saya mencoba di sini lebih percaya pada penyajian visualnya. Ya. Nah, kemudian dari ACF juga ada kecenderungan setiap 12 gitu. Ya. Ini 12, kemudian 24. Ini nilai ACF-nya juga tinggi-tinggi. Nah, itu juga terjadi di PACF. Gitu ya. Sehingga saya mencoba mensimulasikan beberapa alternatif model dari ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, tadinya saya mencoba di R menggunakan auto A5. Nah, tetapi tidak muncul sama sekali seasonalnya. Nah, itu saya juga agak kecewa gitu. Sehingga saya mencoba berkreasi, mencari model yang lain. Karena kalau tanpa seasonal itu IC-nya sekitar 800-an, tapi dia sudah optimal di situ. Nah, ini saya coba berkreasi sendiri, mencari pola sendiri dengan karakteristik dari ACF dan PACF. Ada beberapa alternatif model yang
yang bisa dibangun. Sehingga kemudian saya memilih model yang terbaiknya itu dengan IC 692. Nah, kemudian dari sini, dari gambaran hasil akhir ini kelihatan koefisiennya seperti ini. Ini untuk AR1, MA1, MA2, kemudian seasonal AR1, seasonal AR2. Nah, kalau dibandingkan dengan standar errornya, walaupun di sini tidak ada pengujian, sebenarnya bisa dilakukan pengujian lebih lanjut. Nah, kelihatannya yang agak kecil itu adalah MA1. Nah, tetapi karena MA2 nilai T hitungnya kelihatan kalau dirasiokan ini cukup besar gitu, saya tidak menghilangkan MA1. Nah, kemudian dari kemampuan fittingnya, kalau dilihat juga dari nilai MAPE-nya, ini sekitar 9,9%. Cukup baik. Nah, kemudian dari sisi pola sisaan dari model ARIMA ini kelihatan memang sudah relatif acak, dan ini walaupun ada di beberapa titik sebenarnya ini bisa diperbaiki kembali gitu ya, dengan mencoba mengidentifikasi kejadian-kejadian ekstrim pada area ini. Nah, kemudian dari sisi ACF-nya, berarti ini kita gunakan untuk melihat keterkaitan antara komponen white noise, directed T dengan T-1, T-2, dan seterusnya. Nah, di sini sudah kelihatan semuanya ada di dalam band kepercayaan yang sama dengan 0. Nah, kemudian dari distribusi juga kelihatan relatif asumsi kenormalan relatif terpenuhi. Walaupun di sini ada kecenderungan skew. Ya, mungkin ini dipengaruhi oleh ini. Nah, kemudian dari uji box pierce-nya itu juga menunjukkan bahwa sampai leg 10 yang dievaluasi, model sudah dinyatakan saling bebas. Nah, kemudian ini saya coba evaluasi juga untuk kondisi 2018 yang tidak disertakan di dalam pemodelan. Nah, Made, mungkin mohon maaf Pak Made, sekitar 2 atau 3 menit lagi ya Pak ya. Oke, ini dapatnya gambarannya seperti ini. Nah, dengan MAPE sekitar 12,83. Tapi kalau melihat dari polanya, bahwa pola forecast yang kita dapatkan itu mampu mengikuti pola yang sebenarnya. Nah, kemudian masuk ke ARIMA X. Ini saya mencoba mengidentifikasi dari berbagai variabel covariate yang mungkin. Nah, di sini teridentifikasi ada beberapa yang tinggi sebenarnya dengan pajak, itu PDB, kemudian nilai tukar, ekspor, impor, dan ada juga wajib pajak. Nah, cuman di sini ada catatan bahwa PDB itu ternyata sangat kuat hubungannya dengan nilai tukar, ekspor, dan impor. Nah, sehingga ini menjadi pilihan. Mau masukin PDB, nilai tukar, ekspor, dan impor nggak usah dimasukin. Karena dia berpotensi akan mengalami multikolonialitas di dalam pendugaan. Oke, kemudian dari informasi itu, saya mencoba membuat beberapa pilihan model yang dievaluasi. Nah, di sini ini sebagai model dasar yang saya inikan. Berarti saya bergerak dari model ARIMA 112, 111 untuk dengan seasonal panjang periodenya 12. Nah, di sini saya coba tambahkan covariate dengan berbagai kombinasi covariate. Nah, ternyata yang paling kecil AIC-nya itu adalah dengan melibatkan covariate import. Nah, ini gambaran ininya, dan di sini juga kelihatan kalau import nilai T-nya berarti sekitar 2,5 sekian persen, 2,5 kurang lebih ya. Nah, kemudian yang lainnya di sini juga kelihatan signifikan. Nah, di sini kembali lagi untuk komponen MA1 kelihatannya tidak signifikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan kemampuan dari daya prediksinya itu lebih baik dibandingkan dengan tanpa covariate. Nah, di nilai AIC juga demikian. Di sini 692, 689. Nah, tetapi memang beda-beda tipis gitu ya. Kenapa? Karena model dasarnya ARIMA-nya itu udah sangat bagus. Nah, itu yang menyebabkan akan sulit memasukkan covariate yang
mampu memperbaiki model yang sudah baik. Nah, sebagai kesimpulan awal karena ini penelitiannya masih berjalan, tapi peneliti Jakarta sudah kontak juga. Tolong jangan disampaikan secara keseluruhan sehingga saya terpaksa saya potong sebagian gitu. Tapi apapun kondisinya, saya hanya mencoba melontarkan ide gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Yani. Ya, terima kasih Pak Made. Menarik sekali Pak pemaparannya, model time series dengan ARIMA, dengan covariat. Ini tadi kalau saya boleh perjelas lagi, X-nya baru 1 ya Pak Made ya? Covariatnya Ya, baru mencoba betul. 1 ya? Oke, yang terbaik tadi adalah yang import ya Pak ya? Ya, betul. Ya, oke, baik. Kita lanjut pada sesi pemaparan narasumber kedua, yaitu Bapak Insinyur Damhuri Nasution. Beliau adalah Head of Research Division BNI Sekuritas. Judul materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini yaitu prediksi kondisi pasar saham dan proyeksinya dengan menggunakan indikator makroekonomi. Kepada Pak Damhuri, kami persilakan Pak untuk presentasi. Baik, makasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentu saja Bapak Ibu semua. Pagi menjelang siang ini saya akan coba bawakan topik diskusi kita, identifikasi kondisi pasar saham dan proyeksinya dengan menggunakan indikator makroekonomi. Sebelumnya mohon izin saya share dulu bahan diskusi kita. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi di pasar saham itu kita mengenal ada 2 istilah yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar juga ya. Ada istilahnya tuh bullish dan bearish. Nah, biasanya kalau kami di pasar gitu ya, di pasar saham, kalau pasar sedang bullish ya, itu biasanya ditandai dengan indeks harga saham yang naik terus-menerus gitu ya. Dan biasanya volatilitasnya kecil. Dalam kondisi seperti ini, biasanya para pelaku pasar tuh senyum-senyum gitu ya. Tapi ada satu lagi kondisi pasar yang namanya bearish. Nah, bearish itu ya biasanya ditandai dengan penurunan harga saham yang ya turun terus, nggak terus menerus sih, kadang turun naik, turun naik, tapi arahnya turun terus. Dan biasanya volatilitasnya atau kenaikannya itu cukup tinggi, naik turunnya cukup tinggi. Nah, Pak Damhuri, biasanya, maaf. ya. Pak, presentasinya belum kelihatan Pak di sini Oh, Pak? belum? Ya. Oh, belum, sebentar. Bentar. Apa? Apakah udah kelihatan? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Saya di sini belum bisa Pak, belum kelihatan. Belum ya. Belum. Iya. Bagaimana dengan ini? Belum juga ya. Belum Pak, belum ada Pak. Bentar. Kemarin sore kita sudah uji coba ya Pak ya? Sudah. Bentar ya, maaf ya. Iya Pak. Present now. Sudah. Apakah sudah kelihatan? Nah, sudah Pak. Sudah Pak. Siap. Mungkin di slideshow ya Pak ya? Ya, terima Sebentar. kasih Pak Damhuri. Ayo. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kami di pasar tuh biasanya bergelut dengan 2 kondisi ini ya, bearish dan bullish gitu ya.
Dan karena itu biasanya kalau pasar lagi bullish, ya investor biasanya akan memperbesar investasinya di pasar saham. Ya make sense tentu saja gitu ya, karena ya pasarnya lagi naik, ya pastilah para pelaku pasar itu akan berlomba-lomba menginvestasikan dananya di sana karena berharap untuk memperoleh keuntungan yang besar tentu saja. Kalau bahasanya di pasar tuh biasanya cuan, katanya cuan yang lebih gede gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kondisi pasarnya misalnya bearish gitu ya, biasanya para pelaku pasar tuh akan mengurangi alokasi portofolionya di sana karena khawatir akan mengalami kerugian. Nah, karena itu sebetulnya di pasar modal tuh yang kita hadapi itu ada persoalannya begini. Kita perlu tahu gitu ya, atau investor itu membutuhkan informasi identifikasi kondisi pasar saat ini. Maksudnya ini pasar lagi naik apalagi turun nih, moodnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu apakah pasarnya bearish apa bullish, pertanyaan berikutnya, ke depan gimana? Karena yang namanya berinvestasi di pasar modal tentu saja bukan kondisi saat ini yang menjadi yang menjadi daya tarik berinvestasi, tapi kondisi ke depan. Maksudnya ya kondisi saat ini mungkin bagus gitu ya, tapi kan ke depan kalau arahnya turun, ya pasti rugi juga gitu kan. Jadi yang dibutuhkan di pasar modal itu dua hal ini. Identifikasi kondisi pasar saat ini dan prospeknya ke depan seperti apa. Apakah masih tetap bearish atau menjadi bullish. Nah, ini bukan hanya penting bagi para investor di pasar modal, tapi juga penting atau bermanfaat bagi regulator tentu saja. Maksudnya regulator dalam hal ini ya bisa pemerintah, bisa OJK dan macam-macam itu ya. Karena biasanya kalau diprediksi ke depan pasar akan gonjang-ganjing, ya regulator harus memonitor betul supaya tahu apa yang harus dilakukan tentu saja. Nah, permasalahannya begini, secara akademik ya itu nggak ada satu metode yang standar yang bisa digunakan untuk identifikasi kondisi pasar saat ini. Maksudnya begini, misalnya kita punya data IHSG series cukup panjang, tadi Pak Madi udah cerita mengenai data time series ya, cukup panjang. Itu nggak ada metode yang standar bahwa kalau grafiknya begini bearish, kalau ini bullish, nggak ada seperti itu. Apalagi kalau ditanya proyeksinya ke depan gimana. Bahkan banyak orang bilang yang namanya IHSG itu nggak bisa diprediksikan karena itu random walk katanya. Nah, mari kita lihat lebih detail. Nah, jadi mengingat pentingnya hal ini bagi investor, maksud saya tadi identifikasi dan proyeksi tadi, beberapa ahli mencoba sebetulnya mengembangkan sejumlah metode kuantitatif untuk identifikasi dan proyeksi tadi. Nah, ini salah satu contohnya nih hasil penelitiannya Chen ya tahun 2008. Dia mencoba menggunakan pendekatan parametrik dan non-parametrik untuk identifikasi periode bearish dan bullish untuk IHSG S&P 500. Nah, S&P 500 ini indeks harga saham di Amerika ya. Nah, pendekatan parametrik yang dia gunakan itu pakai model two-state Markov switching model, sementara pendekatan yang non-parametriknya dia menggunakan algoritma Brahe-Bosjan. Nah, setelah si Chen ini bisa menentukan ya, misalnya ini dari periode sekian sampai sekian, ini pasar bullish, sekian sampai sekian pasar bearish. Nah, jadi setelah dia tentukan periode-periodenya, dia kemudian mencoba ya menghubungkan kondisi bearish dan bullish tadi dengan indikator makroekonomi. Nah, tadi Pak Madi udah cerita beberapa indikator makroekonomi. Ini indikator makroekonomi yang digunakan oleh si Chen, itu ada pertumbuhan ekonomi, ada suku bunga, ada inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar, kemudian ekspor impor dan macam-macam gitu ya. Yang menarik dari hasilnya si Chen ini menunjukkan bahwa indikator makroekonomi itu ternyata sangat mampu memprediksi kondisi pasar. Ya, ini sangat mampu memprediksi kondisi pasar apakah bearish apa bullish, tapi tidak terlalu mampu memprediksikan IHSG-nya itu sendiri. Ya, jadi bedain tuh. Yang diprediksi itu bearish apa bullish, bukan berapa IHSG-nya atau bukan berapa return IHSG-nya. Karena memang secara teoritis seperti saya sampaikan tadi, kalau pasarnya efisien,
yang namanya indeks harga saham itu sulit untuk diprediksikan atau diproyeksikan, gitu ya. Nah, nah, kemudian ada lagi studi yang lain yang dilakukan oleh Van Dijk dan kawan-kawan, gitu ya. Pendekatannya sama, cuman dia ini menggunakan data IHSG MSCI. MSCI ini sebetulnya indeks harga saham global ya, jadi bukan hanya di Amerika, tapi termasuk di negara-negara lain, termasuk beberapa perusahaan dari Indonesia sebetulnya. Nah, dengan menggunakan indikator makroekonomi seperti indeks produksi industri, laju inflasi, suku bunga, dan lain-lain, dia juga bisa memprediksi kondisi pasar itu ke depan seperti apa. Nah, masih banyak sebetulnya hasil-hasil penelitian sejenis yang dilakukan terkait dengan hal ini. Nah, dengan berangkat dengan pemikiran itu gitu ya, atau ya bahasa ininya kita coba apply metode yang mereka gunakan untuk Indonesia, maka dalam studi case study ini kita coba gunakan ya pendekatan tadi untuk mengidentifikasi periode bearish dan bullish di dalam indeks harga saham kita gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh itu bahwa misalnya nih dari Januari tahun 90 sampai sekian sampai dengan Desember ini adalah periode bearish, seterusnya bullish, selanjutnya bearish, bullish, dan selanjutnya. Nah, jadi kita bisa membayangkan kita akan punya nih data time series IHSG, di mana IHSG itu untuk setiap bulannya kita bisa tandai. Oh, bulan ini bearish, kita kasih nilai 0. Oh, bulan ini bullish, kita kasih nilai 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kemudian kita gandeng di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan data itu nanti dengan indikator makroekonomi domestik maupun global. Nah, ini yang ini. Nah, ini nanti akan kita coba gunakan untuk memprediksi juga arah ke depan. Jadi, apa urutannya itu kira-kira begini, kita studi literatur, kita kumpulin data, kemudian kita lakukan seasonal adjustment kalau perlu ya. Nanti saya kasih tahu yang nggak perlu apa. Baru kita lakukan identifikasi kondisi ASG-nya itu, bearish apa bullish, baru kita lakukan modeling dan forecasting. Nah, pertama studi literatur tentu saja seperti saya sampaikan tadi, studinya si Chen, Van Dijk, dan macam-macam, itu saya pikir bisa kita lakukan ya. Kemudian kita melakukan pengumpulan data sekunder. Data apa yang kita kumpulkan? Ya udah pasti indeks harga saham, indikator makroekonomi gitu ya, baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan macam-macam. Ini banyak nih sumbernya. Ada dari Bursa Efek Indonesia, ada dari BPS, dari Bank Indonesia. Kalau mau langganan data provider Bloomberg, CIC, ada ini sebetulnya semuanya. Nah, kemudian kita perlu melakukan yang namanya seasonal adjustment. Nah, ini saya sampaikan gitu ya, kenapa penting. Ini terutama untuk indikator-indikator makroekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor seasonal. Contoh nih, penjualan mobil, motor, kemudian jumlah uang beredar, terutama M0, nanti saya tunjukin itu sangat dipengaruhi seasonal gitu ya. Kalau kita nggak melakukan seasonal adjustment terhadap data-data itu, maka kemungkinan ya kita akan punya indikator yang sangat volatile, yang tentu saja itu akan sangat mempengaruhi model kita nantinya. Nah, repotnya nih, di negara kita ini banyak indikator makroekonomi kita tuh dipengaruhi oleh faktor musim yang bergerak, ya. Maksudnya faktor musim yang bergerak tuh contohnya Lebaran, Imlek gitu ya. Itu kan jatuhnya Lebaran itu kan dari tahun ke tahun berubah-ubah. Sehingga kalau kita misalnya melihat penjualan retail gitu ya, salah satu indikator aktivitas ekonomi, itu namanya penjualan retail selalu tinggi pada saat puasa dan Lebaran. Nah, ini kalau kita pakai langsung di model, ini bisa, tinggi, berarti ekonomi lagi melonjak. Habis Lebaran turun tajam, ekonomi terpuruk. Ya, nggak begitu sebetulnya, itu seasonal yang harus kita smoothing sebetulnya. Contoh lain ya, yang juga terkait dengan inflasi. Biasanya puasa Lebaran, inflasi kita tinggi, itu perlu di seasonal adjusted. Nah, yang tidak perlu di seasonal adjustment adalah data nilai tukar dan suku bunga. Nah, ini nggak ada seasonality-nya. Kalau kurs itu ada seasonality-nya, mungkin kita nggak perlu kerja lagi, yang udah lihat seasonality, nanti beli saat seasonality-nya melemah atau jual dan seterusnya. Jadi nggak ada tuh. Begitupun dengan suku bunga. Nah, seasonal adjustment itu sendiri ada dua metode ya. Yang pertama yang mungkin sangat kita kenal, metode dekomposisi, di mana metode dekomposisi itu simpelnya ada yang aditif, ada yang multiplikatif gitu ya. Ini saya pikir kita udah tahu lah ini. Nah,
Ini hanya bagus kita gunakan untuk data yang seasonality-nya tidak bergerak gitu ya. Kalau seasonality-nya bergerak itu nggak bisa kita gunakan. Hasilnya jelek, nanti saya tunjukin. Nah, yang kedua yang juga bagus yang bisa kita gunakan untuk seasonal adjustment itu adalah penggunaan X13 ARIMA. Nah, seperti saya nggak mau detail dengan ini, silakan nanti baca literaturnya, ada banyak. Jadi basicnya itu model ARIMA. Cuman di sini saya coba tunjukkan gitu ya, bahwa yang kita modelkan itu bukan nilai observasi YT-nya, tapi nilai observasi YT-nya ini kita koreksi dulu dari faktor musiman yang bergerak tadi. Cara koreksinya, idenya kira-kira begini. Katakanlah pada bulan Juni ya, katakanlah tahun 2020 ini kan Lebaran, sebetulnya sebagian Lebaran kan jatuh pada bulan Mei. Kemudian puasa sebagian di bulan April. Nah, jadi dampak puasa terhadap suatu indikator makroekonomi itu tentu saja sebagian di bulan April, sebagian di bulan Mei gitu ya. Nah, itu nanti kita proporsional aja berapa hari di bulan April puasanya, berapa hari di bulan Mei. Nanti kita regresikan dampaknya berapa. Nah, jadi kita koreksi dulu nih nilai observasi dengan dampak dari puasa itu terhadap variabel yang kita observasi. Nah, itu sebetulnya idenya. Nih, kalau mau lebih detail ini panjang sekali ceritanya ya. Nggak mungkin dalam waktu singkat ini kita bisa bahas. Nah, ini saya pikir literaturnya juga cukup banyak, silakan dilihat nantinya. Nah, ini contohnya nih. Jadi contohnya ini adalah penjualan semen. Maaf nih saya nggak sempat update ya, ini karena kesibukan. Nah, ini bisa kita lihat betul ini. Jadi tahun 2010 itu Lebaran bulan September itu penjualan semen turun. 2011 turun, 2012 di bulan Agustus, 2013 masih Agustus, 2014, 15, 16 di bulan Juli, 17, 18 di bulan Juni, 19 sudah di bulan Mei, dan 20. Jadi seasonality-nya bergerak. Anda bisa lihat di sini bahwa yang namanya penjualan semen drop-nya tajam banget kalau Lebaran. Kalau faktor seasonality-nya kita coba estimasi dengan metode dekomposisi, hasilnya seperti ini, nggak menolong gitu ya. Karena itu kita harus lakukan dengan X13 ARIMA yang kelihatan lebih menolong gitu ya. Jadi yang seasonal adjusted ini kelihatan lebih smooth. Ini yang kita pakai seharusnya untuk untuk modeling. Jangan yang asli ini. Kalau yang asli ini nanti volatilitas dari VT value-nya akan cukup tinggi. Nah, jadi itu seasonal adjustment. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya identifikasi tadi, kapan periode bearish dan bullish. Nah, salah satu yang saya sampaikan tadi yang pakai non-parametrik itu adalah algoritma Bray-Bosjan. Ini saya juga nggak mau detail dengan ini, idenya aja gitu ya. Jadi supaya sebagai informasi, ini algoritma ini udah digunakan secara luas ya, baik di lembaga penelitian, di universitas gitu ya, NPR, OECD ini menggunakan ini gitu ya. Saya tahu juga di Amerika ada yang namanya Economic Cycle Research Institute, juga mereka menggunakan ini untuk deteksi titik-titik puncak dan lembah siklus bisnisnya ekonomi Amerika. Nah, idenya sebetulnya begini, kita data yang IHSG itu nanti kita tentukan sedemikian rupa kapan dia mencapai titik tertinggi itu kita sebut peak. Kemudian kapan dia turun mencapai titik terendah naik lagi kita sebut sebagai trough. Nah, kalau logikanya begini, kalau dari titik terendah menuju ke titik tinggi itu kita sebut dengan periode ekspansi kalau di siklus bisnis. Kalau dalam case ini, kalau dari titik rendah ke tinggi naik itu kita sebut bullish. Sebaliknya, kalau nanti datanya dari titik tertinggi ke rendah, itu adalah siklus bisnis disebut kontraksi. Kalau dalam case kita ini kita sebut dengan bearish gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita udah tahu titik-titiknya, kapan maksimum, kapan minimum gitu ya. Jadi ini sebetulnya penentuan titik maksimum minimum aja, kayak pelajaran penentuan titik maksimum minimum waktu di SMA gitu ya. Cuman ini bedanya ini lihat dari data bukan dari satu fungsi polinomial. Nah itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua, kita bisa pakai Markov switching model sebetulnya. Nah, Markov switching ini ya, logikanya juga simpel sebetulnya. Jadi contohnya nih, saya coba kasih nilai tukar nih. Jadi nilai tukar itu dulu sebelum tahun 97, rupiah kita itu dipatok itu nilainya sekitar 2.500 per US dollar gitu ya. Dan setiap tahun tuh terdepresiasi sekitar 5%, nggak nyampe kadang.
Nah, tapi setelah krisis tahun 97-98 itu udah dibebasin. Nah, karena itu pergerakan rupiah dulu dan sekarang itu beda. Nah, itu ada dua rezim yang berbeda gitu ya. Nah, karena itu kalau kita bikin model untuk apa namanya? Model untuk kurs sebelum 97 itu seperti yang ini ya. Setelah 97 berubah menjadi seperti ini. Jadi ada switch ya dari mu1 ke mu2. Nah, nggak ada yang bisa menjamin bahwa periode yang sekarang, yang kurs mengambang ini akan berlangsung selamanya. Kita nggak tahu ke depan mungkin ya pemerintah berubah, bikin lagi periode apa yang di kursnya ditentukan gitu ya balik lagi. Jadi perpindahan dari mu1 ke mu2 ya dari persamaan 1 ke persamaan 2 itu sesungguhnya mengandung satu unsur kemungkinan atau peluang gitu ya. Karena itu kalau kedua model itu kita gabung, kita akan dapatkan model seperti ini. Nah, jadi nih saya pikir saya nggak mesti detail lagi di sini, nanti silahkan baca aja deh model Markov switching gitu ya. Nggak, Pak Made ada di sana ahlinya, silahkan tanya ke beliau. Ya Pak Made ya. Oke, ini hasilnya nih ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan algoritma Bray-Boschan, maka kita bisa deteksi titik bearish dan bullish ya. Jadi periode bullishnya itu di sini kita peroleh dari April. Saya kebetulan nih kita pakai data dari Januari 2000. Nah, ini Januari 2000 sampai April 2001 ini bearish, bullish, bearish, bullish lagi, bearish, bullish, bearish, bullish, dan bearish lagi. Ini kebetulan nggak sempat di-update ya karena kesibukan. Jadi periode-periode bearish ini kita akan kasih nilai 1, bullish, kita kasih nilai 0, periode bullish kasih nilai 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan kalau balik lagi kita kasih nilai 1. Jadi kita punya data set ya, yang nilainya 01, 01, itu nanti kita gandeng di sebelah kanan data makroekonomi yang seperti sampaikan tadi, ada PDB, ada kemudian apa inflasi, nilai tukar, penjualan mobil, motor, dan macam-macam. Nah, setelah itu kita modelkan tuh. Jadi kan kita punya observasi 01 tuh, kemudian ada variabel makroekonomi di kanannya. Nah, jadi ini bisa kita modelkan dengan regresi logistik atau probit, di mana variabel bebasnya di situ, di mana variabel dependennya 01 tadi, bearish bullish. Nah, kemudian variabel bebasnya atau perubahan bebasnya ada X1, X2, sampai XM. Itu dia tadi, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, nilai tukar, penjualan motor, mobil, dan macam-macam. Nah, ini tentu saja arti dari ini adalah, ya, ini menggambarkan kepada kita, ini adalah peluang terjadinya kejadian bullish atau PY sama dengan 1. Nah, tentu saja peluang terjadinya bearish ya tinggal 1 dikurang peluang terjadinya bullish tadi. Nah, ini hasilnya nih ya. Jadi variabel-variabel yang masuk di model, ada penjualan mobil, motor, semen, nih, harga minyak Brent gitu ya, jumlah uang beredar, ini berkorelasi positif semua nih ya. Kecuali kemudian yang penjualan mobil, motor, semen ini kan sebetulnya semua menggambarkan aktivitas ekonomi gitu ya. Demikian juga harga minyak. Karena kalau ekonomi bagus biasanya harga minyak naik karena permintaan energi biasanya meningkat. Lalu jumlah uang beredar ini lebih menggambarkan semacam likuiditas perekonomian. Artinya kalau likuiditas berlimpah gitu ya, biasanya suku bunga itu rendah. Jadi orang lebih tertarik untuk tidak menyimpan uangnya di deposito, tapi untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, yang lain-lain ini imbal hasil sun ya. Jadi kalau suku bunganya tinggi gitu ya orang lebih senang taruh di deposito dong, atau taruh beli sun atau beli reksadana yang underlying asetnya itu surat utang negara dan macam-macam. Nah, kemudian inflasi juga dampaknya negatif, kurs dampaknya negatif. Kemudian composite coincident economic index ini maksudnya ini gambaran aktivitas ekonomi Amerika. Kalau Amerika mulai menurun ya membaik, mungkin harga saham di sana lebih menarik. Jadi orang lebih tertarik untuk investasi di Amerikanya gitu. Nah, tentu saja setelah kita dapatkan model itu, langkah selanjutnya adalah kita coba evaluasi seberapa mampu model tersebut untuk memprediksi periode bearish dan bullish tadi.
Jadi dari periode Januari 2000 itu sampai dengan Oktober 2018 itu ada sekitar 181 titik data yang kita punya. Nah, ini model ini ternyata bisa memprediksikan periode bearish itu sekitar dari 24 bearish gitu ya. Itu yang benar-benar diprediksi bearish 21 dari 157 titik bullish yang diprediksi juga bullish itu 155. Jadi overall prediksinya ini sekitar 97,2 yang menurut saya cukup bagus sebetulnya kemampuan prediksinya. Nah, jadi nah ini probabilitas bearish bullish-nya ya. Jadi fitted value-nya ini kita lihat jadi apa yang probability bullish dan bearish-nya tentu saja berkebalikan. Nah, ini kalau saya pakai threshold 0,5. Nah, ini fitted value antara kondisi actual dengan fitted value dari kondisi dari ininya apa namanya? Bearish bullish-nya tadi. Nah, ini kelihatan betul ya kesalahannya relatif kecil lah gitu ya. Jadi saya pikir ini menarik model ini sebetulnya. Nah, jadi kesimpulannya algoritma Bray-Bosjan atau mau pakai Markov switching atau regressive itu bisa kita pakai untuk identifikasi periode ekspansi bearish bullish di perekonomian maupun di pasar modal. Nah, hasil identifikasi itu bisa kita modelkan dengan menggunakan model Probit Logit untuk memprediksi dan proyeksi ke depan ya, apakah masih ekspansi atau bullish atau resesi atau bearish gitu ya. Dan ini berguna sekali bagi para pelaku pasar maupun regulator. Nah, model serupa tentu saja ini bisa kita gunakan nih, mungkin ini buat bahan skripsi atau bahan apa ya silakan aja gitu ya. Misalnya nih, kan indeks harga saham ada sektoralnya, ya coba kita modelin dengan model indeks harga apa, atau bikin model yang sama untuk IHSG sektor pertanian misalnya, kemudian sektor pertambangan, kemudian sektor apa consumer good dan macam-macam, ada 10 sektor tuh di bursa. Untuk apa lagi? Bisa kita pakai untuk kurs rupiah terhadap US dollar atau mata uang lainnya juga bisa. Apalagi komoditas ya, jadi crude oil misalnya harga minyak mentah dunia. Ini salah satu indikator yang sangat mempengaruhi APBN kita nih, yang disampaikan Pak Made tadi. Ini juga penting, termasuk kurs juga sebetulnya. Lalu ada apa-apa harga CPO, harga emas, pokoknya macam-macam, banyak sekali sebetulnya aplikasi yang bisa kita gunakan dari pendekatan ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan nanti, silakan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Damhuri atas materinya, sangat menarik nih Pak aplikasinya ya Pak ya. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, saya akan menginformasikan kata kunci seminar hari ini itu adalah Eco Times ya. Eco Time, saya ulangi, kata kunci untuk seminar hari ini itu adalah Eco Time. Jadi E-C-O, kalau saya spelling E-C-O-T-I-M-E dan S, ya, Eco Time. Silakan para peserta untuk mencatat, nanti dapat digunakan untuk mencetak sertifikat. Kemudian Pak Made, siap kita masuk pada sesi tanya jawab Pak Made. Ini saya ambil terlebih dahulu pertanyaan pada Google Meet, nanti pertanyaan berikutnya saya akan ambil dari YouTube ya. Saya lihat di sini, silakan saya pilih dari Bu Etis Sunandi, silakan mau bertanya langsung, silakan secara lisan. Bu Etis ada? Halo Bu Etis. Mau bertanya langsung kepada Pak Made, silakan. Baik, kalau belum siap, saya bacakan pertanyaannya Pak Made. Di sini ada 2 pertanyaan, ini untuk Pak Made terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, jika Y adalah peubah diskret, apakah ARIMA dan ARIMA X masih dapat digunakan? Kemudian pertanyaan kedua, jika X yang digunakan, covariat dalam hal ini lebih dari satu peubah, misalnya kita punya X1 dan X2, dan ternyata ada interaksi antara X1 dan X2 tersebut, apakah ARIMA dan ARIMA X dapat mengakomodir interaksi tersebut dalam model? Seperti itu Pak Made pertanyaannya. Silakan Pak Made. Oke, baik. Terima kasih. Saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan buat saya ya di chat Google.
Yang pertama mungkin terkait dengan apakah ARIMA dan ARIMA X itu dapat digunakan untuk ubah diskret. Maka jawabannya bisa, tetap bisa digunakan untuk ubah diskret. Nah, cuman yang menjadi masalah nanti adalah pada saat kita berbicara sebarannya. Itu yang menjadi masalah. Misalnya terkait dengan kalau diskret kan banyak terkait dengan variabel cacahan, jumlah, gitu ya. Nah, misalnya jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah yang ini gitu, itu semuanya diskret gitu. Nah, berarti nanti yang berubah di situ adalah sebaran. Jadi kita tidak menggunakan asumsi sebaran normal lagi di dalam pengujiannya, tetapi mungkin bisa lari ke binomial atau bisa juga ke sebaran yang lain. Itu yang terkait dengan ubah diskret. Nah, kemudian kalau pada saat kita memodelkan ARIMA X, nah kemudian ada interaksi antar variabel. Apakah interaksi itu bisa dimasukkan di dalam ARIMA X? Nah, jawabannya sangat tergantung dari teknologinya. Teknologinya dalam hal ini aplikasi yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan analisis. Kalau tersedia bisa, tapi kalau mau membangun sendiri juga bisa. Nah, di sini biasanya strategi yang dilakukan itu dengan membuat variabel baru. X1, X2 diwakili dengan satu variabel baru yang kita sebut labelnya X1, X2. Jadi dia seperti variabel covariate tersendiri. Jadi kalau tadi ada X1 dimasuk dalam model, X2 masuk dalam model, maka X1, X2 kalau diganti dengan variabel baru, itu bisa dimasukkan dalam model. Berarti seolah-olah seperti X3-nya. Nah, cuman yang harus hati-hati adalah pada saat prediksi, membangun model forecast. Nah, karena nanti nilai X3 itu harus disubstitusi dengan perkalian dari nilai X1 dan X2. Nah, itu yang biasanya yang harus dicermati gitu. Jangan sampai di modeling itu nanti ujung-ujungnya X3 forecast sendiri tidak ada hubungannya dengan X1, X2. Nah, ini jadi masalah. Nah, karena memang inilah keterbatasannya bahwa kita tidak bisa secara langsung memasukkan komponen interaksi. Sehingga kita akali dengan menggunakan atau mengenerate variabel baru. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Bu Etis. Ya, baik. Terima kasih Pak Made. Mudah-mudahan Bu Etis sudah cukup puas atas jawaban Pak Made. Kemudian pertanyaan berikutnya ini saya ambil dari YouTube. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Damhuri. Pertanyaan ini berasal dari Pak Iwayan Sumarjaya dari Universitas Udayana. Ada dua pertanyaan ini Pak Damhuri. Yang pertama, apakah perhitungan bullish dan bearish tadi ini bisa dilakukan secara real time katanya? Kemudian yang kedua, apakah volatility clustering masuk dalam pertimbangan? Kemudian, maaf Pak, ada 3 pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seasonal adjust tersebut untuk data frekuensi yang cukup tinggi? Silakan Pak Damhuri. Oke, makasih pertanyaannya. Sebentar ini. Jadi ada 3 nih Pak, apakah bullish dan bearish itu bisa dihitung secara real time, kemudian volatility clustering itu masuk dalam pertimbangan atau tidak, kemudian ketiga, bagaimana seasonal adjustment itu untuk data frekuensi tinggi. Oke, makasih banyak. Apakah bearish dan bullish ini bisa kita apply untuk real time? Saya pikir memang ini lebih ke ini ya, lebih ke jangka panjangnya. Kalau kita pakai untuk real time ini kelihatannya agak sulit, tapi kalau mau kita apply untuk data harian itu sebetulnya juga nggak ada masalah gitu, tinggal nanti parameter dari di algoritma Braille-Boscan-nya itu yang harus kita atur. Jadi kalau kita pakai defaultnya Braille-Boscan itu sebetulnya dia mendefinisikan maksimum itu kalau di kiri kanannya itu 5 periode kiri kanan, itu dia yang paling tinggi itu disebut maksimum, kira-kira gitu. Jadi kalau pakai data harian tentu saja harus mungkin lebih
lebih panjang gitu ya, apanya bahwa periodenya bukan 5 di kiri kanan mungkin. Nah, jadi kalau real time itu kan yang apa namanya yang terjadi di pasar ya dari menit ke menit atau detik ke detik, ini kelihatannya agak sulit. Sebetulnya model ini menarik sebetulnya untuk investor yang modelnya itu investor institusi yang long term investment gitu ya. Jadi mereka biasanya nih perusahaan-perusahaan aset manajemen itu kan investasi mereka tuh cenderung jangka panjang, jadi lebih melihat ke fundamentalnya gitu. Nah ini biasanya lebih pasnya ke sana sebetulnya. Jadi kalau ditanya, ya saya sih cenderung mengatakan kalau kita mau pakai untuk real time ini agak sulit sebetulnya. Tapi kalau mau dipakai untuk data harian, saya pikir masih memungkinkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah volatility masuk dalam pertimbangan di dalam model? Bisa sebetulnya kita masukin. Nah, ini data volatility mungkin kan ada indikator volatility juga tuh yang kalau bagi yang langganan data Bloomberg itu ya ada volatility market ya yang dipublish di Amerika. Dan itu biasanya mempengaruhi pasar seluruh dunia itu. Jadi kalau volatility-nya naik, biasanya risikonya tinggi sehingga indeks harga saham biasanya akan cenderung menjadi bearish gitu ya. Sebaliknya kalau volatility-nya rendah, pasar biasanya akan cenderung menjadi bullish gitu. Nah kemudian apakah high frequency bisa digunakan untuk apakah X13A5 bisa kita gunakan untuk yang data high frequency? Ya biasanya sih yang paling banyak digunakan ini paling data bulanan. Saya belum pernah melihat di-apply untuk data mingguan gitu ya. Jadi sejauh ini yang pernah dan banyak dilakukan orang hanya untuk data bulanan maupun data kuartalan. Kira-kira itu, Bu. Oke, baik Pak Damuri, mudah-mudahan Pak Iwayan Sumarjaya bisa menyimak jawaban Pak Damuri tadi melalui channel YouTube. Berikutnya masih ada beberapa pertanyaan. Ini kalau untuk di YouTube luar biasa, pertanyaannya banyak sekali. Mungkin tidak bisa kita sampaikan semua di sesi ini, tapi untuk yang Google Meet saya ambil lagi Pak Made. Ini masih pertanyaan untuk Pak Made. Dari Muhammad Rizky Yudhistira. Pertanyaannya, apakah Propet itu lebih baik daripada Arima dalam forecasting? Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Propet. Kalau Propet ini bisa dari tukang ramal, kemudian bisa juga kehendak yang kuasa. Ya. Jadi mungkin harus dipilah gitu ya, bahwa model forecasting yang kita bangun di sini tentunya bukan bermaksud untuk meniadakan kehendak yang di atas. Semuanya itu tadi saya sudah singgung di awal, bahwa ke depan ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya kehendak yang kuasa. Nah, sehingga tugas kita itu hanya bagaimana kita membangun suatu pendekatan sehingga ketidakpastian itu menjadi lebih kecil. Ya. Jadi ya itulah harapan kita, kekuatan dari statistik itu, dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang tidak pasti. Tetapi dengan menggunakan model-model statistik, kita berusaha menjadikan ketidakpastian itu lebih predictable, berarti lebih terprediksi. Itu saja sebenarnya yang kita inikan gitu. Kita tidak bermaksud di luar itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Kemudian lanjut nih Pak, satu lagi mungkin pertanyaan yang dari Google, mungkin terkait dengan hasil yang Pak Made tampilkan tadi dari Suryanto Batara Dewa. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh dari outlier? Karena dari plot normal terlihat ada data yang menyimpang. Mungkin dari sajian yang Pak Made berikan tadi di slide terakhir gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Memodelkan apapun sangat tergantung dari kualitas data. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Nah, ini sebenarnya proses cleaning, proses imputing itu sudah kami lakukan cukup panjang gitu. Sudah banyak sekali yang kita cleaning. Ternyata masih ada lagi gitu ya. Sehingga tadi muncul di tayangan masih ada ternyata gitu ya.
Nah, kemudian apa dampaknya? Yang pertama, kalau outlier itu yang jelas pasti berdampak pada kualitas prediksi kita. Karena model yang kita bangun mungkin tidak akan mendapatkan model yang sesungguhnya, ya, mendekati sesungguhnya. Gitu ya. Kalau terlalu banyak nilai ekstrim. Nah, kemudian yang kedua, pengaruhnya itu terhadap sebaran. Sudah pasti. Sebaran kalau ada ekstrim, pasti kalau dia ekstrimnya kanan, maka akan cenderung sebaran dari komponen acaknya itu akan cenderung menjulur ke kanan. Nah, ini tentunya akan mengganggu pada saat validitas pengujian. Nah, sehingga harapan kita gitu sebagai data analis, bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi seketat mungkin di awal sehingga potensi-potensi outlier itu tidak akan mengganggu hasil kita di ujung. Itu yang pertama, kalau dia memang pengganggu. Tapi ada juga outlier itu adalah yang sesungguhnya, nilai yang sesungguhnya terjadi. Karena dengan suatu kejadian tertentu, kebijakan tertentu, ternyata pendapatan langsung melonjak tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi, nah tentunya nggak mungkin kita melakukan eliminir atau mengkoreksi data itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan biasanya mencoba melakukan transformasi. Sehingga volatilitas yang terlalu tinggi itu bisa kita tekan dengan transformasi. Ya tentunya ini trial and error gitu ya. Tidak ada simsalabim langsung jadi. Mungkin itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Made, terima kasih. Kemudian ini Pak Damhoeri ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Saya gabungkan saja ya Pak ya, ada beberapa ini Ya, Mbak. dari Silakan, Bu Dian Kusuma Wardani. Pertanyaannya di sini, untuk penentuan kode 0 dan 1 untuk data BERIS dan BURIS itu bagaimana Pak? Apakah ada ketentuannya? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari Fahrul Raz itu ke Pak Damhoeri juga. Software apa yang bisa digunakan untuk menganalisis algoritma Braille dan Boscan tadi, Pak? Itu yang pertanyaan kedua. Kemudian ada dari pertanyaan yang ketiga ini, dari Neti Intan, pertanyaannya, apakah model tersebut masih relevan untuk kondisi COVID saat ini, Pak? Silakan, Pak Damhoeri. Oke, makasih banyak Mbak Yani. Jadi untuk yang pertama, penentuan kode 0 dan 1 sebetulnya nggak ada ininya, nggak ada keharusan. Misalnya 0 itu untuk BERIS, 1 itu untuk BURIS, nggak ada. Cuman kita jangan lupa nanti di dalam penafsiran modelnya gitu ya. Sebetulnya lebih ke sana arahnya. Jadi mau ditukar juga boleh, yang BERIS itu 0, yang BURIS yang BERIS itu 1, yang BURIS itu 0, itu nggak ada masalah, silakan aja. Tapi kembali ketika kita nanti melakukan interpretasi di model itu jangan sampai salah gitu ya. Karena itu berarti nanti peluang Y sama dengan 1, itu berarti peluang terjadinya BERIS bukan BURIS seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu kalau mau ditukar. Nah, kemudian yang kedua, software apa yang bisa kita gunakan untuk Braille Boscan? Ini sebetulnya kita bisa pakai R ya, bisa pakai R, atau kalau mau pakai di Excel juga sebetulnya bisa nih, algoritma ini kita tiru gitu ya. Dan kalau Anda mau, silakan nanti cari di Google. Itu kalau saya tidak salah belum lama ini kebetulan ada satu yang namanya orang yang mendalami hal ini betul, namanya itu Don Harding dari Melbourne University. Kebetulan saya pernah ketemu dengan dia, diskusi tentang ini juga. Dia belum lama ini membuatnya itu di Excel itu. Jadi saya pikir bisa pakai itu tuh. Silakan aja search di internet. Jadi daripada mungkin pakai software R, ya kita bisa juga pakai Excel dengan menggunakan yang sudah dibuat oleh beberapa ahli di bidang ini. Jadi yang ahli di bidang ini banyak sekali gitu ya, dan mereka tuh sangat fokus. Jadi cuman ngurusin yang kayak gini-gini aja. Jadi deteksi peak and trough gitu.
Nah, kemudian yang terakhir tadi, apa tadi Mbak Yani yang terakhir? Maaf. Model ini bisa nggak diterapkan untuk kasus yang saat ini sedang hot nih Pak, Oh, untuk COVID COVID ini ya, Pak. oke. Jadi apakah model ini masih valid untuk kita apply untuk kasus yang sekarang? Ya saya pikir iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat indikator makroekonomi kita itu seiring kok dengan kondisi market gitu ya. Contoh, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di Q1 itu dari 5% di tahun lalu, sekarang udah turun di Q1, di triwulan 1 udah turun ke 2,973% lah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat indikator-indikator lain juga memburuk, penjualan mobil turun 90% lebih, penjualan motor juga turun 70%. Jadi pasti itu nanti akan menarik peluang untuk bullish itu akan cenderung kecil. Jadi arahnya masih ke bearish sebetulnya gitu ya. Jadi bisa kita apply. Itu sebabnya sebetulnya model ini ya karena dia yang menjelaskan itu kondisi makroekonomi di mana di saat krisis kondisi makroekonomi memburuk, ya udah pasti dia bisa menjelaskan kondisi bearish yang terjadi di pasar saham kita saat ini. Jadi bisa digunakan. Itu Mbak Yani. Oke, baik. Terima kasih Pak Damhuri. Sangat bisa ya Pak ya dilaksanakan untuk data COVID. Oke, sebelum saya masuk pertanyaan terakhir nanti untuk kedua narasumber, saya ulangkan kembali kata kunci untuk seminar online hari ini adalah Eco Times. Jadi eco-nya itu dari ekonomi ya, in English ECO gitu, kemudian Times dari time series, jadi TIME dan S ya, Eco Times. Oke, pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita terbatas. Pertanyaan ini ditujukan untuk kedua narasumber dari Pak Fiorin Hartono. Mudah-mudahan benar ya ini Bapak-Bapak. Pertanyaannya adalah apa metode paling cocok yang digunakan untuk mengetahui prediksi PDB dengan informasi yang diperoleh tidak banyak. Jadi mungkin artinya datanya di sini sedikit gitu ya Pak ya. Kemudian metode apa yang cocok untuk memprediksi PDB? Silakan mungkin Pak Made atau Pak Damhuri, siapa duluan silakan. Atau saya dulu ya sedikit. Silakan Pak Made. Silakan Pak Made. Yang pertama mungkin nambahkan yang profit. Ternyata ya kalau dicari letter luck terjemahan itu ramalan. Nah ternyata itu ada di satu blog tertentu terkait dengan algoritma profit. Nah nanti Anda bisa ini kan lebih lanjut di towarddatascience.com ya. Nah ternyata di situ memang ada konsep profit. Saya sendiri belum baca detailnya, jadi mohon maaf tadi karena saya ngambil terjemahan kata gitu ya, profit. Oke, nanti mohon dibaca di situ itu konsep machine learning, kemudian ada deep learning di situ ya. Silakan nanti diinikan. Jadi itu konsep mesin yang mungkin yang digunakan. Algoritmanya seperti apa di situ. Nah, apakah itu lebih efektif atau tidak? Nah, itu mungkin perlu ada evaluasi. Oke, kemudian terkait dengan kalau bagaimana kita membangun model prediksi, model forecast kalau datanya terbatas. Nah, ini memang menjadi satu kendala tersendiri. Kalau kita memaksakan satu pendekatan, maka konsep-konsep smoothing masih bisa dilakukan. Misalnya datanya cuma 2 tahun, ini bulanan, gitu, cuma 24 titik. Gitu, ya. Nah, maka kalau dengan pendekatan modeling itu akan mengalami kesulitan. Karena ya tentu ada masing-masing pendekatan ada persyaratannya. Kalau ARIMA, dia akan baik kalau kita mampu menangkap perilakunya itu semakin banyak, semakin bagus. Berarti semakin meyakinkan prediksinya. Tapi kalau cuma pendek saja, berarti perilakunya tidak akan tergambar dengan baik. Nah, sehingga dengan konsep smoothing, itu mungkin masih bisa dilakukan. Karena dia tidak terikat dengan derajat bebas, segala macam konsepnya ini penghalusan pola. Mungkin itu, Bu Yani. Ya, terima kasih Pak Made. Silakan Pak Damhuri. Terima kasih. Saya pikir jawabannya sudah disampaikan Pak Made ya. Jadi mungkin saya cuma menambahkan sedikit. Kalau untuk forecast GDP, sebetulnya kalau data GDP kita cukup bagus ya sebetulnya, cukup panjang sebetulnya data kita ada ya tersedia dari BPS. Jadi
kalau mau bikin model prediksi untuk GDP, kalau misalnya kita kurang apa namanya, kurang ngumpulin data makroekonomi yang lain, mungkin selain yang disampaikan Pak Made tadi, metode spotting, kita bisa pakai X13 ARIMA itu. Nah, pengalaman saya kalau kita mau bikin forecastingnya untuk jangka pendek, ini model X13 ARIMA ini cukup bagus gitu ya, untuk memprediksi PDB kita katakanlah 4 triwulan ke depan. Itu lumayan oke nih pengalaman saya. Tapi kalau misalnya mau bikin forecasting yang lebih panjang, ya nggak ada pilihan. Memang kita harus membangun model ya seperti model-model persamaan simultan gitu ya. Nah itu memang harus seperti itu. Jadi ya ini sekaligus sebetulnya memberikan apa namanya, menegaskan kembali seperti yang disampaikan Pak Made di depan tadi. Forecasting itu sebetulnya nggak mudah gitu ya. Jadi ya ada seninya juga di sana, di samping tentu saja ilmu tentang modeling dan ilmu tentang bidang yang kita forecast itu sendiri. Saya pikir itu Mbak Yeni. Iya, baik. Terima kasih Pak Damhuri atas jawabannya. Terima kasih Pak Made. Karena waktu kita terbatas, mungkin sesi tanya jawab ini sangat terpaksa harus saya akhiri. Buat Pak Made, Pak Damhuri mungkin nanti bisa baca lebih lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube Departemen Statistika, mungkin berkenan bisa menjawab Pak nanti di sana gitu ya. Adapun ringkasan materi hari ini luar biasa, menarik sekali. Jadi di time series dengan menggabungkan dari teori yang kita pelajari di time series dengan menggabungkan di aplikasi di bidang ilmu, itu banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan. Kemudian tadi dari Pak Damhuri dan dari Pak Made banyak ide-ide penelitian berikutnya yang bisa kita kembangkan. Terima kasih Pak Made, Pak Damhuri atas ilmunya hari ini. Kemudian saya infokan kembali hari ini bahwa Departemen Statistika akan melaksanakan seminar online berikutnya dalam 2 minggu ke depan, namun tentunya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik dengan kedua narasumber kita hari ini. Silakan Bapak Ibu nanti bisa bergabung kembali 2 minggu ke depan. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih Pak.